Wasit kontroversial ini pastikan akan pimpin laga timnas versus Australia. Supporter timnas Indonesia mulai pada 3 GBK jelang kick off dibunyikan. Pelatih timnas Australia mulai berikan pujian kepada timnas Indonesia. Momen dinantikan Martin Best jelang melawan Australia dikagumi. Menanti kapten timnas jelang melawan Australia di laga kedua putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wasit Salman Falahi yang diketahui berasal dari Qatar kini dipastikan akan memimpin laga timnas Indonesia versus Australia di grup C putaran ketiga pada malam nanti, di mana laga tersebut nantinya akan digelar di Stadion GBK, Stadion Bersejarah Skuad Garuda. Ya, Salman Falahi memang sudah tidak asing bagi Indonesia karena pernah menjadi wasit VAR yang mengesahkan gol kontroversial Irak ke gawang tim Merah Putih di Piala Asia 2023 yang lalu. Tim wasit Qatar yang dipimpin oleh Salman Falahi akan memimpin pertandingan antara Indonesia dan Australia dalam tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media asal Qatar. Selain Salman Falahi, seluruh perangkat pertandingan Indonesia versus Australia berasal dari Qatar. Tim wasit terdiri dari Salman Falahi sebagai wasit utama, Ramzan dan Majid masing-masing sebagai asisten wasit 1 dan 2, dan Abdul Hadi sebagai ofisial keempat. Sementara Homis dan Sarif akan mengoperasikan video asisten reference tambah media tersebut. Ya, Salman sebelumnya memang juga pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam di putaran kedua kualifikasi ini di GBK pada Maret yang lalu. Saat itu Indonesia menang 1-0 atas Vietnam berkat gol sematawayang Egy Maulana Fikri. Selain itu, Salman juga pernah membuat kontroversial saat menjadi wasit VAR yang mengesahkan gol timnas Irak ke gawang Indonesia pada Piala Asia 2023 yang lalu. Wasit asal Qatar itu juga pernah menjadi sasaran amukan ex pelatih timnas Vietnam itu Park Hang-seo. Ya, dalam laga nanti tim tuan rumah tentu mengincar kemenangan perdana di grup C ini setelah bermain imbang dengan Arab Saudi di laga pertamanya. Sementara itu, tim Australia berupaya bangkit dari kekalahannya saat melawan Bahrain di pertandingan pertama untuk menjaga peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Animo supporter timnas Indonesia memang sungguh luar biasa. Hal itu dibuktikan lewat penjualan tiket saat nanti melawan Australia yang saat ini sudah ludes terjual 2 hari sebelum pertandingan. Ya, timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua putaran ketiga ini di GBK. Supporter timnas Indonesia terlihat begitu antusias untuk memberikan dukungan di tribun setelah skuad Garuda sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi di laga pertamanya. Tiket semua kategori sudah ludes terjual. Demikian unggahan Instagram resmi timnas Indonesia pada Minggu sore kemarin. Sampai jumpa di GBK, jelas unggahan tersebut menambahkan. Ya, tiket timnas Indonesia versus Australia memang sudah mulai dijual secara daring mulai 17 Agustus yang lalu. Lumrah saja jika tiket tersebut saat ini sudah habis terjual di 2 hari menjelang laga. PSSI menjual tiket timnas Indonesia versus Australia ini tercatat dengan 4 kategori. Yang pertama yaitu Premium Barat dan Timur yang dijual dengan harga 1,5 juta. Kemudian Garuda Barat dan Timur tersebut dibanderol dengan harga 1 juta rupiah. Selanjutnya kategori Garuda Note dan Short, hal itu dijual dengan harga 550.000 rupiah. Lalu yang paling murah yaitu kategori Upper Garuda yang dijual dengan harga 250.000 per orang. Harga-harga tersebut masih belum termasuk pajak. Mendengar kabar soal habisnya tiket yang sudah ludes terjual, tentu menarik dinantikan seperti apa guncangan supporter timnas Indonesia di GBK nanti. Akun Instagram resmi timnas Indonesia baru-baru ini mengindikasikan bahwa Asnawi Mangkualam akan kembali menjabat sebagai kapten saat laga melawan Australia pada malam nanti. Namun keputusan ini disebut memunculkan perdebatan di kalangan pendukung skuad Garuda, terutama terkait peran Jai Itzas yang sebelumnya dipercaya sebagai kapten dalam laga melawan Arab Saudi. Dalam postingan tersebut terlihat anime yang menggambarkan Coach Sintayong menyerahkan ban kapten kepada Asnawi. Melihat hal itu, warganet pun bereaksi beragam. Beberapa pendukung menyatakan dukungan mereka kepada Jai Itzas yang dinilai tampil gemilang saat memimpin tim
tim Merah Putih melawan Arab Saudi. Salah satu akun menuliskan, Jai tetap kapten terbaik, sementara yang lain berpendapat Jai lebih layak. Ya, meski begitu, ada juga warganet yang membela Asnawi untuk menjadi kapten timnas Indonesia nantinya. Dukung Jai boleh, tapi merendahkan mengeji Asnawi no, tulis seorang pengguna Instagram di kolom komentar itu. Ya, Jaisas yang bermain untuk Venezia diketahui tampil sebagai salah satu pemain terbaik dalam laga melawan Arab Saudi. Bek 190 cm itu mencatatkan 2 kali sukses memblok tembakan, 2 tackle sukses, serta memenangkan beberapa duel di udara. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam juga menunjukkan kontribusinya saat masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-68. Dengan waktu yang terbatas, ia berhasil menyelesaikan beberapa tugas defensif penting, termasuk 1 dribble sukses dan beberapa kali memenangkan duel. Meskipun ada perdebatan tentang siapa yang lebih layak menjadi kapten, yang paling penting adalah kekompakan tim dan menerapkan strategi dari Coach Sintayong. Kualitas dan kolaborasi di lapangan akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia dalam menghadapi Australia nantinya. Penjaga gawang baru timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini mengaku tidak sabar untuk merasakan atmosfer Stadion GBK. Ia juga mengaku sangat menantikan momen sakral tim Merah Putih untuk menyanyikan Tanah Airku yang biasa dilakukan selepas pertandingan. Ya, Martin Paes baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia. Debut itu terjadi di kandang timnas Arab Saudi dalam laga pertama putaran ketiga ini. Selanjutnya, Martin Paes pun akan menatap laga kedua bersama timnas Indonesia, di mana skuad Garuda akan berlaga di SU GBK untuk menjamu Australia. Saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, karena kemarin melawan Arab Saudi, fans juga luar biasa di laga tandang, ucap Martin Paes. Martin Paes kemudian mengaku sudah tidak sabar untuk bermain melawan Australia di GBK. Kiper FC Dallas itu mengaku sudah melihat beberapa potongan video atmosfer stadion legendaris itu, terutama ketika timnas Indonesia berlaga. Martin Paes mengaku tidak sabar melihat atmosfer luar biasa dari para supporter, terutama ketika menikmati momen bernyanyi bersama fans Garuda. Saya berharap banyak kepada fans. Jujur dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Martin Paes. Setelah bermain ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa, jelas Martin Paes. Ya, Martin Paes kemudian berbicara mengenai persiapan timnas Indonesia jelang berhadapan melawan Australia, di mana Martin Paes merasa persiapan yang dilakukan skuad Garuda berjalan dengan baik. Persiapan berjalan dengan baik. Kami melakukan perjalanan panjang dari Arab Saudi. Kami sudah melakukan pemulihan dan siap untuk bertanding melawan Australia, ujar Martin Paes. Pelatih timnas Australia yaitu Graham Arnold kini menilai permainan timnas Indonesia sudah jauh berkembang dibandingkan saat bentrok di Piala Asia 2023 kemarin. Bagi Arnold, pertandingan itu akan berjalan ketat, di mana tim Merah Putih sebagai tim tuan rumah disebut akan berjuang keras untuk meraih kemenangan. Hal itulah yang menjadi tantangan bagi tim asuhannya saat ini. Pertemuan ini akan menjadi laga yang sulit buat kedua tim. Jadi kami sangat gembira menyambut laga ini, kata Arnold dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan. Kami menang 4-0 melawan Indonesia di Piala Asia 2023. Kami melakukan riset pemain Indonesia, tetapi kini mereka sudah berkembang, ujarnya menjelaskan. Menurut Arnold, timnas Indonesia saat ini semakin berkembang dengan datangnya banyaknya pemain keturunan. Ia mengatakan salah satunya ada 6 pemain baru dibandingkan saat Piala Asia 2023 kemarin. Mereka seperti Ragnar, Tom Haye, Martin Paes, Nathan Chuawon, Kelvin Ferdinand, dan juga Jai Itzas. Ia mengatakan kehadiran pemain itu membuat timnas Indonesia semakin berkembang. Saya sudah melihat Indonesia seperti apa kekuatannya. Indonesia bukan tentang individu, kami tahu kekuatan mereka, ucap Arnold sambil melepaskan senyumannya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.